Selamat berjumpa kembali saudara-saudara. Kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu. Kalau saudara ingat, kita sedang membagi halaman kita menjadi 2, ya. Dan kita sedang melihat ciri-ciri orang sombong itu, atau cara berpikir orang sombong bagaimana, cara berpikir orang yang rendah hati bagaimana. Nah, saudara bisa lanjutkan di dalam catatan saudara, bahwa kita melihat sekarang, ya, saya ulangi dulu minggu yang lalu supaya saudara ingat lagi. Kalau kita melihat bagaimana orang yang sombong berpikir, di dalam jalur orang sombong berpikir bahwa freedom itu adalah doing what I want, gitu. Kalau saya mempunyai freedom, berarti saya mau melakukan apa yang saya mau, ya. Melakukan apa yang saya mau itu freedom menurut orang sombong. Tetapi orang yang rendah hati itu bertindak berdasarkan firman Tuhan. Buat orang yang rendah hati, dia berkata freedom adalah doing what God want. Freedom itu adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Dan ayatnya saya berikan Yohanes 8 ayat yang ke-32. Yohanes 8 ayat 32 mengatakan bahwa dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan kamu, akan memerdekakan kamu. Ya, you shall know the truth, and the truth shall set you free, membuat kamu free. Ya. Jadi buat orang rendah hati, kalau dia mempelajari firman Tuhan dan dia melakukan apa yang firman Tuhan katakan, itu adalah freedom. Sebab kalau kita ada di dalam kehendak Tuhan, kita mendapatkan freedom, saudara. Kita tidak akan dituduh, kita tidak akan dituntut dan sebagainya, karena freedom yang sebenarnya adalah melakukan kebenaran Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kemudian kita melihat yang kedua, minggu yang lalu kita sudah sampai kedua, apa yang di dalam pikiran orang yang sombong. Dalam pikiran orang yang sombong, power adalah sukses. Jadi semakin kita punya power yang tinggi, maka semakin sukses kita. Power adalah sukses. Itu kuasa. Kalau kita punya kuasa yang besar, itu merupakan kesuksesan. Itu di dalam pandangan orang yang sombong. Ya, tapi di dalam pandangan orang yang rendah hati, powerlessness adalah sukses. Powerlessness itu apa? Tidak punya kuasa. Ya, powerlessness adalah sukses. Tidak bersandar kepada power, itu adalah sukses. Dan ayatnya dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-10b, Rasul Paulus berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya. Jadi dengan kata lain, semakin kita lemah, semakin kita bersandar kepada kekuatan Tuhan. Jadi justru pada waktu kita lemah, kita kuat. Karena seluruh kekuatan yang ada pada kita itu dari Tuhan. Itu yang dimaksud. Makanya Tuhan berkata bahwa Tuhan cari orang yang lemah. Karena justru pada orang yang lemah, Tuhan akan menambahkan kekuatan Tuhan kepada orang itu. Sehingga kita menjadi kuat pada saat kita lemah. Itu. Sekarang mari kita yang ketiga. Kita sampai kepada yang ketiga. Orang sombong. Di dalam pikiran orang sombong, putting others down elevate you. Dengan merendahkan orang lain, kita menjadi tinggi, gitu. Putting others down elevate you. Makanya saudara sering kali lihat, kalau orang yang sombong sering kali put down orang lain, saudara. Karena dia berpikir semakin dia merendahkan orang itu, dia semakin jadi hebat, semakin jadi tinggi. Nah, itu adalah ciri-ciri cara berpikir orang yang sombong. Sebab itu pada waktu kita mempelajari ini, saudara mulai mikir, saya seperti itu enggak? Saya suka merendahkan orang enggak? Gitu. Saya enjoy enggak kalau melihat orang lain direndahkan? Sebab kalau semakin orang lain direndahkan, kita jadi merasa makin tinggi. Itu adalah kesombongan. Kesombongan. Sedangkan dalam pikiran orang yang rendah hati berkata, building up others itu elevate you. Kalau kita bisa mengangkat orang lain, itu elevate kita, itu meninggikan kita. Building others up itu elevate kita. Kita menjadi lebih sukacita pada saat
kita bisa membangun orang lain ke atas. Ayatnya dari Efesus 4 ayat yang ke-29. Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Saudara tulis di bawahnya orang yang rendah hati. Efesus 4 ayat 29 bunyinya begini, saudara. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sekali lagi saya bacakan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perkataan kotor itu apa? Perkataan kotor itu merendahkan orang lain, menganggap orang bodoh, menganggap orang tidak bisa apa-apa. Itu adalah perkataan yang kotor. Kotor itu tidak selalu kata-kata kotor, enggak. Tetapi kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang menghina, itu adalah kata kotor. Dikata jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Jadi setiap kali kita ada kesempatan, bangun orang lain supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, buat orang yang rendah hati, cara kita berpikir, saudara, jangan kita berpikir bahwa saya harus ditinggikan maka orang lain rendah, saya makin tinggi. Jangan berpikir seperti itu. Tetapi di dalam segala sesuatu, mari kita angkat orang lain. Mengapa begitu? Karena saudara, beginilah cara kita berpikir. Di dalam dunia ini, ya, kita punya pilihan. Kita mau serving iblis atau serving Tuhan. Kita mau melayani iblis atau melayani Tuhan. Kita menjadi teman iblis, agennya iblis atau agennya Tuhan. Seperti itu. Nah, kita harus tahu bahwa iblis selalu mau meruntuhkan orang, mau menjatuhkan orang. Itu iblis. Sebab itu kalau kita juga di dalam pergaulan kita menurunkan orang lain, kita merendahkan orang lain, berarti kita menjadi agennya iblis untuk menjatuhkan orang. Sedangkan yang Tuhan mau, Tuhan selalu mau membangun orang. Saudara tahu, pada saat Gideon, saya kalau nggak salah pernah kasih juga contoh. Gideon, pada waktu Gideon itu kita tahu itu hidup di zaman orang Midian menjatuhkan memeras orang Israel. Dan mereka itu menganiaya orang Israel, orang Midian menganiaya orang Israel. Dan pada waktu itu semua orang ketakutan pada orang Midian karena Midian kuat, orang Israel lemah. Nah sekarang Gideon satu hari sedang entah menampi gandum atau apa, tetapi dia juga takut kalau pada waktu dia melakukan itu orang Midian datang, maka orang Midian akan merampas apa saja yang dia punya. Sebab itu dia bersembunyi mungkin di dalam gua, dia bersembunyi di situ menapi, yang berarti dia kan penakut, dia kan takut maksudnya. Tetapi malaikat Tuhan datang. Apa yang malaikat Tuhan katakan kepada Gideon? Hai pahlawan yang gagah perkasa. Saudara, Tuhan selalu mengangkat orang. Kalau kita melihat Gideon begitu, mungkin kita melihat hai pengecut, kita berkata begitu, hai pengecut gitu kan. Tapi Tuhan enggak, hai pahlawan yang gagah perkasa. Berarti cara Tuhan berpikir adalah selalu mau mengangkat orang lain. Nah, demikian juga kita harus tahu, kalau kita merendahkan orang lain, kita sedang bekerja sama dengan iblis untuk menghancurkan orang itu. Tetapi kalau kita mengangkat orang lain, kita sedang menjadi agen daripada Tuhan, karena yang Tuhan mau adalah mengangkat orang. Tuhan tidak mau menjatuhkan orang, Tuhan selalu mau mengangkat orang. Sebab itu, biar di dalam pergaulan kita sehari-hari kita mesti selalu belajar untuk membangun orang lain. Walaupun orang itu kelihatannya tidak mampu atau tidak bisa atau apa, coba kita bilang, coba lagi, pasti kamu bisa. Coba lagi. Ya, ini karena ini begini gini. Kita angkat orang itu supaya orang itu menjadi di encourage, dibangun oleh kita. Nah, ini yang Tuhan katakan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan ada perkataan yang merendahkan orang, yang apa, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Kalau kita mau membangun orang, pakai kata-kata yang baik, kita sedang bekerja sama dengan Tuhan. Dan saudara, jangan ada rasa persaingan dengan siapapun juga. Karena saudara, kalau orang lain baik, itu tidak berarti bahwa kita jadi jelek. Enggak, saudara-saudara. Orang itu
itu baik, kalau memang orang itu memang ada di tempatnya yang baik, saudara-saudara, let it be. Karena pekerjaan kita dan pekerjaan dia berbeda. Tuhan mau pakai dia di tempatnya dia, Tuhan bakal pakai kita di tempat kita. Sebab itu kita nggak usah khawatir bersaingan dengan orang lain. Kalau orang itu maju, bagus, karena dia ada tugasnya sendiri di dalam melakukan apa yang Tuhan suruh. Dan tugas yang Tuhan suruh pada dia dan tugas yang Tuhan suruh pada kita berbeda. Sebab itu nilainya berbeda. Kita tidak perlu bersaing dengan orang lain. Yang perlu kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Jadi kita nggak akan saing-saingan orang lain. Kita nggak perlu merendahkan orang lain untuk kita menjadi hebat. Nggak usah. Tapi orang sombong, begitu dia caranya. Merendahkan orang lain supaya dia kelihatan lebih bagus. Itu orang sombong. Nah, mari kita lihat the next, saudara-saudara. The next, kita lihat di dalam orang sombong. Orang sombong mengatakan, humbling yourself is a sign of weakness. Kalau kita merendahkan diri kita, itu menunjukkan kita ini orang lemah. Kata orang sombong gitu. Kamu orang lemah, kamu gak punya tulang gitu. Jadi, merendahkan dirimu sendiri itu suatu tanda kelemahan menurut orang sombong. Dan itulah sebabnya orang sombong tidak pernah merendahkan dirinya. Orang sombong selalu menonjolkan kehebatannya. Itu caranya orang sombong. Mari kita lihat apa kata orang rendah hati. Di dalam rendah hati, saudara tahu, tulis di situ, serving others is a sign of strength. Melayani orang lain itu suatu tanda kekuatan. A sign of strength. Dengan kita melayani orang lain. Jadi saudara, kalau kita melayani orang lain, itu kan kita merendahkan diri kita kan. Kita yang layani orang itu, kita bukannya dilayani oleh orang, tetapi kita melayani orang. Dan jangan kita pikir kalau kita melayani orang berarti, oh saya kok lebih rendah dari dia, kok dia saya layani, dia seperti tuan, saya seperti pembantu. No, sama sekali tidak begitu saudara. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Dikatakan begini, Tuhan Yesus yang berbicara. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Jadi bagi tebusan bagi banyak orang. Jadi kita melihat di sini Tuhan Yesus sendiri datang ke dalam dunia ini. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia yang bertahta di surga, saudara. Tapi dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan seperti itulah cara berpikir kita kalau kita mau menjadi orang yang rendah hati. Nah, mari kita melihat. Jadi, buat orang sombong, merendahkan diri saudara itu suatu sign of weakness. Nah, saudara perhatikan, apakah saudara merasa begitu? Kalau saudara merasa begitu, berarti saudara masih sombong. Nah, jadi kita lihat. Kita harus melayani orang lain. Itu adalah a sign of strength. Mari kita lihat the next, orang sombong. Orang sombong berpikir bahwa telling others of your great deeds will gain respect. Telling others about your great deeds will bring respect, will gain respect. Jadi saudara, kalau kita pikir kalau kita menceritakan kehebatan kita, apa yang sudah kita accomplish, kita punya kedudukannya seperti apa. Nah, kalau kita membesar-besarkan diri kita, maka kita akan dihormati. Itu menurut orang sombong. Itulah sebabnya kalau saudara melihat orang selalu menceritakan kehebatan dia, menceritakan accomplishment dia, kita mulai questioning, ini orang mau apa gitu kan. Nah, saudara, kalau kita menceritakan orang lain kehebatan kita, menurut orang sombong, supaya orang hormati saya gitu. Tetapi menurut orang yang rendah hati, glorifying God
and telling of his great acts will bring respect. Ya. Kalau kita memuliakan Tuhan dan menceritakan akan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita, semua yang terjadi pada diri kita ini adalah the grace of God. Kita tinggikan Tuhan, maka itulah yang akan bring respect kepada hidup kita. Nah, saudara, untuk ini ayatnya ada di dalam Mazmur 96 ayat 2 sampai dengan 10. Saya akan bacakan. Mazmur 96 ayat 2 sampai dengan yang ke-10. Hari saya baca di sini, itu panjang. Mazmur 96 ayat 2 sampai 10. Oke, dikatakan di sini. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Jadi itu saudara, Mazmur 96 ayat 2 sampai 10 itu diajarkan how to glorify God, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Jadi saudara, buat orang yang rendah hati, segala sesuatu accomplishment yang dia lakukan itu karena Tuhan. Semua anugerah Tuhan, semua adalah the grace of God. Tinggikan Tuhan, maka itu yang akan bring respect. Orang akan respecting kita kalau kita memuliakan Tuhan. Satu lagi, orang sombong. Sekarang kita lihat orang sombong. Orang sombong berpikir begini, exalt yourself and you will be great. Tinggikan dirimu, exalt yourself and you will be great. Ya, itu kata orang sombong. Sedangkan kata orang yang rendah hati, humble yourself and God will exalt you. Humble yourself and God will exalt you. Itu 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 6 katakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Itu menurut orang yang rendah hati. Jadi saudara, kita lihat di sini bedanya antara orang yang sombong dan orang yang rendah hati. Ya, saya kira saudara sudah tahu sedikit banyak, tetapi kalau kita mau memikirkan ini saudara, makin lama makin kita digest, makin kita akan bisa melihat orang lain, melihat diri kita, apakah kita suka melakukan hal-hal yang sombong yang tanpa kita sadari bahwa itu adalah kesombongan. Nah saudara, mari kita melihat lagi terusannya. Opposite daripada humility atau rendah hati adalah the attitude of pride, ya. Yang Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah adalah orang yang rendah hati. Nah, setelah perkataan miskin di hadapan Allah itu dari Matius pasal yang kelima, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah itu bukan berarti orang yang saya sih nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, bukan begitu saudara. Orang yang rendah hati, orang yang miskin di hadapan Allah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang yang mengetahui
kelemahannya dan mengetahui kekuatannya. Jadi dia jujur terhadap dirinya sendiri. Dia tahu saya punya kekuatan di dalam bagian ini, tetapi saya juga tahu saya punya kelemahan di bagian ini. Jadi sedangkan orang sombong taunya saya bisa ini, saya bisa ini, saya punya ini, saya punya ini. Dia hanya fokus kepada satu saja. Itu orang sombong. Orang sombong itu cuma hebat semua. Tapi dia nggak tahu kelemahannya. Nggak tahu. Tapi orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang tahu kekuatannya di mana. Dia tahu. Dia tidak deny kekuatan dia. Tetapi dia juga tahu kelemahannya. Dia tidak bilang, oh saya lemah, saya nggak bisa. Enggak. Tapi dia juga tahu kekuatannya di mana. Itu. Nah sekarang mari kita melihat bahwa kesombongan itu adalah sebetulnya asalnya dari the spirit of Antichrist, ya, yaitu iblis. Karena pada mula-mulanya kita tahu iblis itu ingin duduk di tempat Tuhan. Iblis itu kan dulunya Lucifer. Lucifer itu adalah malaikat Allah yang paling beautiful. Yang nama malaikat yang dikenal, yang ditulis namanya di Alkitab itu adalah Michael, Gabriel, sama Lucifer. Michael kita tahu adalah kepala angkatan perang di surga, yang keluar pada waktu Daniel berdoa pada Tuhan dan malaikat Tuhan datang, kemudian ditahan oleh tentara iblis di atas Persia, dan Gabriel yang mau membawa berita kepada Daniel itu terhambat. Maka sampai Michael datang, karena dia adalah panglima angkatan perang di surga, datang, barusan Gabriel bisa datang kepada Daniel. Sampai 21 hari dia ditahan di sana oleh kuasa kegelapan. Nah, Gabriel adalah malaikat yang selalu disuruh oleh Tuhan membawa berita dari Tuhan. Pada waktu Maria akan melahirkan Yesus, yang datang Gabriel. Demikian juga pada waktu Daniel berdoa, yang datang Gabriel. Gitu. Jadi kita lihat Michael, Gabriel, satu lagi Lucifer. Lucifer itu adalah satu malaikat Allah yang paling beautiful, dan di dalam tubuhnya even ada instrumen, music instrument. Dia adalah pemimpin orkestra di surga. Jadi orkestra yang dia pimpin tuh memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, magnify Tuhan terus menerus. Sampai satu hari dia merasa jealous. Dia kepengen duduk di tempat Tuhan. Dia kepengen dia yang ditinggikan, dia yang dipuja. Nah akhirnya dia dibuang dan dia menjadi the spirit of Antichrist. Dia yang melawan Tuhan. Nah inilah iblis itu dari sini. Jadi kita melihat kita akan melihat the spirit of Antichrist itu adalah apa, saudara? The spirit of Antichrist itu bekerjanya pada any rejection or rebellion against and divinely established authority. Jadi bekerjanya itu untuk membuat orang-orang melawan Tuhan, melawan otoritas yang Tuhan berikan di dalam dunia ini. Jadi kalau kita melihat ya seperti orang tua itu adalah otoritas untuk anak-anak, gitu kan. Polisi itu adalah otoritas yang ditaruh untuk masyarakat supaya mereka bertindak betul. Guru adalah otoritas yang ada di sekolah supaya murid-murid itu tunduk kepada guru. Jadi semua otoritas itu ada tempatnya yang perlu kita respect. Tetapi orang yang mempunyai the spirit of Antichrist itu melawan otoritas yang ada di atasnya. Nanti kita akan pelajari kenapa ada otoritas di atas kita, untuk apa. Itu Tuhan sudah establish otoritas itu untuk membimbing kita supaya anak-anak di rumah yang masih kecil-kecil perlu mempunyai otoritas, yaitu orang tuanya, karena mereka masih belum mengerti mana yang benar, mana yang salah. Otoritas itu untuk menuntun mereka supaya mereka bisa hidup benar gitu. Jadi ada gunanya otoritas. Tapi spirit of Antichrist ini akan datang untuk membuat orang rebel sama otoritas di atas kita. Nah, jadi kita harus melihat this is caranya iblis bekerja, dan bekerja itu melawan itu dengan kesombongan, saudara. Jadi
the spirit of antichrist itu memberikan kepada orang kesombongan untuk melawan otoritas di atasnya. Nah, contoh lagi, desire untuk equality antara man and woman, laki-laki dan perempuan harus sama, katanya harus sama. Mereka itu demand otoritas, demand equality. Nah, saudara, sebetulnya laki-laki dan wanita itu equal, asal mereka ada di dalam fungsinya, dan duanya itu berbeda fungsi. Jadi bukannya laki-laki lebih tinggi daripada wanita, bukan. Ya, laki-laki dan wanita mempunyai fungsi yang berbeda. Kalau laki-laki berfungsi melakukan fungsinya, wanita melakukan fungsinya, mereka itu sama, mereka itu equal. Sebab itu kalau wanita ingin menempati kedudukan laki-laki, ingin berfungsi seperti laki-laki, itu nggak benar, saudara. Nggak benar. Walaupun dia mungkin punya power sebagai bos, tapi bukan situ fungsinya. Jadi fungsi dia itu adalah sebagai yang membantu, dan beda fungsinya laki-laki dan wanita. Jadi kalau dua-duanya melakukan fungsinya, mereka itu equal, mereka itu equal. Nah, jadi kita lihat di sini, dan kita harus tahu agar supaya kita semua ada di dalam fungsi kita. Nah, kita lihat sekarang di dalam Kisah Rasul 12, bagaimana Herodes meninggikan dirinya, kan? Kita tahu Herodes itu meninggikan dirinya, dia menjadi sombong. Suatu hari Herodes itu di dalam Kisah Para Rasul 12 itu, dia itu yang menangkap Yakobus dan suruh Yakobus dibunuh. Kemudian dia menangkap Petrus juga, tetapi Petrus dilepaskan oleh malaikat Tuhan. Nah, satu hari Herodes ini memakai baju kebesarannya, dan dia duduk dan dia berpidato, dan orang-orang berkata, wow, dia itu suara Allah, katanya. Dan Herodes menerima pujian itu. Pada saat itu juga dia strike dead, dan dimakan cacing. Nah, Tuhan benci kepada kesombongan, saudara. Kita lihat Nebukadnezar juga begitu. Nebukadnezar juga menyombongkan dirinya. Ya, dia berdiri di atas istananya, dan dia berkata, lihatlah Babylon yang dia bangun, besar usahanya dia. Pada waktu dia menyombongkan dirinya, dia juga langsung menjadi seperti binatang. Dia hilang ingatannya, dia sampai merangkak menjadi seperti binatang selama 7 tahun karena kesombongan dia. Sampai 7 tahun kemudian dia bertobat. Nah, jadi lihat saudara, kesombongan itu menentang Tuhan. Orang sombong menentang Tuhan. Sebab itu janganlah kita sombong. Nah, saya akan kasih sedikit lagi, saudara. Ada 6 karakteristik dari Antichrist. Ya. Antichrist itu kesombongan, itu adalah iblis. Dan bagaimana Antichrist itu bekerja? Ada 6 karakteristik. Yang satu adalah pride in appearance. Jadi orang yang menonjolkan penampilannya, mau kelihatan hebat, mau kelihatan beautiful, mau kelihatan. Jadi dia mempunyai pride di dalam appearance dia. Itu juga salah satu karakteristik daripada kesombongan, Antichrist. Yang kedua, ambitious spirit atau lust of power. Jadi kita itu kepengen punya power yang makin gede, makin tinggi supaya kita bisa kontrol orang lain. Itu juga salah satu karakteristik daripada Antichrist. Yang ketiga, a greater concern over temporal things than over eternal things. Jadi orang yang selalu memikirkan hal-hal duniawi lebih daripada hal surgawi. Nah, itu juga the spirit of Antichrist, itu juga roh daripada Antichrist itu bekerja pada orang untuk menyombongkan dirinya. Dia lebih memikirkan hal duniawi, karena itulah yang ditonjolkan oleh iblis, untuk manusia lebih concern kepada hal-hal duniawi, bukan hal surgawi. Kemudian yang keempat adalah independent spirit and disregard for authority or law. Jadi orang yang mau melawan otoritas di atasnya, itu juga dari spirit of Antichrist. Yang kelima adalah rebellion or resistance against authority. Jadi mau rebel terus dengan authority itu. Yang keenam adalah a deceived nature. Deceived nature adalah kehidupan yang tertipu. Jadi
Deceive nature itu orang yang tidak tidak hidup di dalam nature yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Nah, hal ini yang 6 hal ini kita akan ulangi lagi minggu depan. Jadi kalau saudara tidak keburu mencatat ini, nanti kita akan ulangi lagi pada minggu depan dan kita akan diskusikan, atau bukan diskusikan, saya akan terangkan lebih jelas lagi mengenai 6 karakteristik daripada Antichrist, karena kesombongan itu asalnya dari Antichrist. Antichrist itu adalah iblis sendiri. Nah, jadi kita akan teruskan minggu depan. Sampai di sini dulu, saudara.